Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kaedah fikih, lalu dhabitul fikih, ada juga kaedah usul fikih. Tiga hal ini sangat berkaitan tapi jelas berbeda. Oleh karena itu, agar tahu perbedaannya, kita akan membahas dalam kitab Al-Wajiz karya Dr. Abdul Karim Zaidan. Apa itu kaidah fikih? Menurut beliau, secara bahasa, kaidah fikih adalah asas. Asas itu artinya ya dasar, pondasi. Berarti kaidah fikih adalah dasar atau pondasinya fikih. Sedangkan secara istilah menurut fuqaha yaitu adalah hukum kulli, hukum yang bersifat umum, bersifat universal, general, yang bisa dipraktekkan, diterapkan, diaplikasikan dalam seluruh aspek-aspek fikih atau dalam mayoritas aspek fikih. Oke, saya kasih contoh langsung biar paham. Ada kaidah fikih yang sangat terkenal, misalnya al-umuru bimaqasidiha, bahwa setiap perkara itu tergantung pada maksud atau niatnya. Kaidah fikih ini sangat singkat sekali, tapi bersifat umum, bersifat kuli, dan bisa diterapkan dalam masing-masing persoalan fikih. Misal, orang mau sholat, apakah harus ada niat? Nah, berdasarkan kaidah fikih itu tadi, maka orang sholat ya harus ada niat. Orang puasa, apakah harus ada niat? Berdasar kaidah fikih itu tadi, ya harus ada niat. Begitu juga aktivitas-aktivitas yang dalam tanda kutip non ibadah, misalnya nih ya, misalnya orang makan, ya nggak ada pahala, nggak berbuah ibadah. Akan tetapi kalau diniatkan bahwa dengan makan ini saya niatkan agar bisa beribadah dengan baik, maka niatnya adalah sangat berguna dan makan itu menjadi ibadah. Begitu ya. Seorang istri, seorang suami melayani pasangannya secara baik, dia niatkan untuk ibadah bukan karena merasa terpaksa, merasa inferior begitu ya, tidak, tapi karena diniatkan untuk beribadah. Laki-laki mencari nafkah untuk ibadah, si istri melayani suami dengan ibadah, suami berbuat baik kepada istri dengan niat ibadah, maka itu tentu berpahala. Nah, itulah kaidah fikih bisa diterapkan dalam banyak hal. Bahkan bisa jadi niat ini menjadi bagian penting nanti tentang apakah sesuatu ini halal atau haram, itu tergantung pada niatnya. Nah, untuk persoalan lebih detail tentang kaidah ini nanti pada pembahasan berikutnya. Pada intinya, kaidah fikih tadi al-umur bimaqasidiha bisa diterapkan pada kasus-kasus yang sifatnya spesifik. Oleh karena itu ulama mengatakan, orang kalau mau belajar fikih dari A sampai Z, semua kitab tentu sangat sulit dan akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, kegunaan belajar kaidah fikih adalah sebagai shortcut. Bukan shortcut ya, shortcut atau jalan pintas atau apa ya, ya jalan untuk mempermudah orang untuk mengetahui hukum tanpa harus melihat satu persatu bab atau fikihnya, bab fikihnya. Makanya perlu yang namanya kaidah fikih. Makanya di akhir disebutkan oleh Dr. Abdul Qaizam, Dr. Abdul Karim Zaidan, lita'rifa ahkamaha minhu, untuk diketahui hukum-hukumnya. Ada banyak persoalan terutama pada masa sekarang, kalau dicari di masing-masing kitab fikih bisa jadi kesulitan. Bahkan bisa jadi ada problem-problem baru yang tidak disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Nah, salah satu solusinya adalah dengan mempelajari dan dengan mempraktekkan kaidah fikih. Karena kaidah fikih itu sifatnya umum, general, universal, dan bisa diterapkan pada kasus-kasus fikih yang sifatnya spesifik. Itu kaidah fikih. Lalu yang kedua, ada istilahnya ad-dhabit al-fiqhi. Ada istilah ad-dhabit al-fiqhi. Ad-dhabit al-fiqhi itu apa sih? Menurut Abdul Karim Zaidan di sini, al-qaidah tajma'u furu'an min abwabin syatta. Wad-dhabit yajma'uha min babin wahidin. Nah, jadi kalau dhabit fikih ini lebih spesifik pada kasus tertentu saja. Kalau kaidah fikih kan satu kaidah, satu hukum berlaku kepada semua aspek-aspek fikih atau mayoritas aspek fikih. Tapi kalau dhabit al-fikhi itu masuk pada
satu bab saja atau satu persoalan saja, yang mana satu persoalan ini juga bisa mencakup banyak hal. Misal agar lebih jelas, salah satu ad-dhabit al-fiqhi ini juga disimpulkan dari hadis Rasulullah. Nah, ini ya, ayyuma ihabun dubirah faqad tahurah. Setiap kulit yang disamak maka bisa suci. Kulit yang belum disamak, ketika disamak maka bisa suci. Nah, ini disebut dengan dhabit al-fiqhi. Makanya kulit apapun akhirnya, di sini kan dhabit al-fiqhinya membahas tentang kulit yang disamak bisa suci. Kulit yang awalnya banyak darahnya dan hal-hal yang najis lainnya itu kan suci najis, nggak suci begitu ya. Tapi karena ada ad-dhabit al-fiqhi ini bahwa setiap kulit yang disamak itu artinya dibersihkan serat-seratnya, darah-darahnya dan lain semacamnya dengan alat yang bisa membersihkan, maka kulit itu bisa suci, yang awalnya najis bisa suci. Ini ad-dhabit al-fiqhi khusus pada pembahasan kulit yang disamak. Dhabit al-fiqhi ini bisa diterapkan dalam banyak kasus, kulit apapun akhirnya. Kulit kambing, tentu yang hewan yang awalnya suci ya, bukan yang najis. Kulit kambing, kulit unta, kulit sapi, kulit apapun, kulit kelinci, kulit ayam barangkali ya, dan seterusnya yang awalnya najis ketika disamak maka bisa suci. Nah, nanti ada pengecualian, misalnya kulit anjing karena memang sejak awal najis misalnya, maka tidak bisa disama. Ini disebut dengan ad-dhabil fikih. Jadi kalau kaidah fikih itu sifatnya lebih umum, bisa masuk dalam banyak aspek fikih, sedangkan ad-dhabil fikih ini masuk pada satu kasus tertentu, bab tertentu, tapi juga di bawahnya bisa dipraktekkan pada kasus-kasus yang sesuai dengan ad-dhabit al-fikhi itu tadi. Contoh kaidah fikih di sini disebutkan al-yakin la yazulu, atau ada redaksi lain la yuzalu bisyaki. Tadi saya contohkan al-umuru bimaqasidiha. Nah, sekarang apa bedanya dengan kaidah usul fikih? Nah, kalau kaidah usul fikih ini begini teman-teman sekalian, kalau kaidah fikih itu objeknya adalah fi'lul mukallaf, perbuatan mukallaf. Jadi tadi orang puasa, butuh niat enggak? Nah, itu kan perbuatan mukallaf, perbuatan manusia, itu objek dari kaidah fikih, begitu ya. Misal kaidah yang lain, ad-darar yuzar atau ad-daruratu tubihul mahdurat. Sesuatu yang membahayakan bisa membolehkan yang dilarang, kan begitu ya. Lalu ada seseorang nih dalam keadaan sangat-sangat darurat, misalnya yang menjadi problem sekarang misalnya masalah vaksin ya. Dalam keadaan darurat, apakah dibolehkan? Misalnya di dalamnya ada unsur-unsur hal-hal yang dilarang. Boleh enggak? Nah, ini masuk kaidah fikih karena itu adalah perbuatan mukallaf. Itu kaidah fikih. Sedangkan kaidah usul fikih itu objeknya adalah ayat-ayat Al-Qur'an atau dalil-dalil yang terperinci. Ayat-ayat Al-Qur'an itu adalah objek dari kaidah usul fikih. Misal apa? Ketika ada ayat Al-Qur'an, aqimus shalah. Dirikanlah salat. Di situ akhirnya muncul sebuah kaidah usul fikih al-aslu fil amri lil wujub, bahwa setiap sesuatu itu, setiap perintah itu hukumnya adalah wajib atau melahirkan sebuah kewajiban. Objeknya adalah ayat Al-Qur'an. Ya, misalnya Rasulullah juga bersabda, khudu anni manasikakum. Itu perintah, ambillah dariku tata caraku dalam haji, itu ya. Itu perintah. Itu melahirkan juga kewajiban. Nah, itu objeknya adalah dalil Al-Qur'an dan hadis. Sedangkan kaidah fikih yang dibahas adalah perbuatan-perbuatan mukallaf. Oke, selanjutnya ada kaitan antara sunnah nabawiyah hadis begitu ya dengan kaidah-kaidah fikih. Jadi begini, kadang kaidah fikih itu dihasilkan dari hadis Rasulullah atau sumbernya adalah hadis Rasulullah. Kadang pula kaidah fikih itu sumbernya memang dari penelitian secara induktif. Ada banyak kasus disimpulkanlah menjadi sebuah kaidah fikih. Nah, begitu ya. Tapi bisa jadi memang kaidah fikih itu berasal dari hadis Rasulullah. Misal apa di sini? Contohnya yang sering kita dengar itu innamal a'malu binniyat. Itu hadis Rasulullah. Begitu ya. Hanya di sini ada bab istikhrajul qawaid al-fiqhiyah fil ahadits an-nabawiyah. Innamal a'malu binniyat, bahwa amal perbuatan itu tergantung niatnya. Itu hadis Rasulullah. Dari hadis Rasulullah itu akhirnya
disimpulkan sebuah kaidah fikih bernama atau namanya al-umuru bimaqasidiha. Nah, jadi ada kaitan begitu ya antara hadis Rasulullah dengan kaidah-kaidah fikih. Misal hadis yang lain tentang seseorang yang ketika sholat kok kayaknya mendengar sesuatu begitu ya, kayak bunyi kentut begitu ya. Akhirnya Rasulullah mengatakan jangan tinggalkan sholat sampai kamu betul-betul mendengarkan hatta yasma'a sautan au yajidu rihan, sampai kamu benar-benar mendengarkan suara atau membau bau atau mencium bau. Akhirnya disimpulkan menjadi kaidah fikih al yakinu la yuzalu bisakti. Nah, ini yang terpenting ya teman-teman semua, bahwa belajar kaidah fikih itu sangat penting. Kenapa? Karena banyak persoalan-persoalan yang ada di masa sekarang, terutama masa-masa kontemporer ini, di mana persoalan ini kadang tidak ada penjelasannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Bahkan dalam kitab-kitab fikih bisa jadi tidak disebutkan penjelasannya. Oleh karena itu kaidah fikih ini sebagai jalan pintas atau kaidah umum yang akhirnya bisa menjawab persoalan-persoalan seputar dunia, seputar hukum Islam. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.